Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan program ini. Kita lanjutkan lagi sekarang di segmen terakhir. Saya akan langsung berikan kesempatan kepada sahabat super yang hadir di studio untuk bertanya. Penanya berikutnya. Silakan Bapak. Salam super. Salam super. Saya Abdul Muid Badrun dari Jogja. Dari Jogja. Menarik, less is more. Tadi disampaikan bahwa bicara soal efektif dan efisien. Saya ambil contoh Pak. Banyak orang bekerja di kantor dengan gaji X katakan 5 juta. Dalam 1 tahun dia dapat 60 juta. Tapi ada orang yang bekerja hanya dalam 1 bulan, itu hanya 1 minggu tapi lebih dari itu. Yeah. Apakah, di manakah letak efisien dan efektifnya tadi Pak? Di antara 2 kasus ini, mana yang kira-kira efektif dan efisien? Terima kasih, salam super. Sekali. Jadi tadi Pak Abdul bertanya mengenai orang yang bekerja 12 bulan gitu ya Pak ya. 5 juta, total 60 juta uangnya. Berarti dia nggak makan. Kan harus kurang. Iya, belum bekelnya istri. So katakan 60 juta. Tapi ada orang yang bekerja cerut gitu, cerut gitu, cerut gitu, cerut gitu kan ya. Cerut gitu. Nah, gajinya, pendapatannya 300 juta. Ada yang begitu ya? Good. Ini hanya bisa dicapai dengan menemukan kecintaan. Ini orang ini mencintai pekerjaannya sampai dia sangat berkualitas. Nih, dengarkan ya. Kalau Anda melakukan yang bisa dilakukan banyak orang, gaji Anda seperti orang kebanyakan. Ikhlas. Karena Anda mengambil pekerjaan yang bisa dikerjakan orang lain. Sehingga kalau ada orang senior, pangkatnya seharusnya tinggi, pandai, mengerjakan yang bisa dikerjakan anak kecil, digaji seperti anak kecil dan tidak boleh marah. Kalau Anda melakukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh beberapa orang, gaji Anda tinggi karena dibagi oleh beberapa orang saja. Nah, kalau gaji Anda, kalau Anda melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh orang lain, harganya Anda tetapkan sendiri. Nah, Anda tidak mungkin menjadi hebat di satu bidang tanpa mencintainya. Yo, yang dulu waktu pacaran sebelum menikah, waktu jatuh cinta, Anda bisa tidur nggak? Tidak, lihat handphone. Kapan kau menelponku? Wahai, gitu kan? Itu nggak bisa tidur. Orang yang mencintai pekerjaannya sempat tidur? Tidak. Baca, belajar, telepon teman. Kalau dia ikut klub yang berkenaan dengan pekerjaannya. Coba. Kalau dia ikut asosiasi yang menghebatkan pekerjaannya. Pantas kalau dia sukses. Kecintaan Anda pada satu bidang membuat Anda berfokus, menjadikan Anda more di dalam sesuatu yang kecil. Kalau Anda tidak mencintai apapun, Anda bubar, tidak fokus, buyar, dan lemah. Karena Anda memaku dengan paku yang tumpul. Kalau gitu Pak, pilih sesuatu yang Anda cintai. 3 tanda pekerjaan yang baik. Pekerjaan itu membuat Anda jadi ahli. Kedua, Anda melakukannya dengan penuh kecintaan. Ketiga, Anda dibayar dengan baik. Kalau yang ketiga belum terjadi, hanya masalah waktu. Tapi pertama kali, lakukan sesuatu dengan kecintaan. Itu. Super sekali Pak Mario. Menjadikan ahli, mencintai, dan juga dibayar lebih baik. Yes. Super sekali. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini Pak. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kita itu sering menghalangi diri melakukan sesuatu karena apa? Yang paling besar menghalangi kita melakukan sesuatu? Malas. Malas itu hanya tanda-tandanya. Dimulai dengan T. Ayo cepet-cepetan Pak. Apa? Takut. Takut gagal, takut malu, takut rugi. Itu takut salah pilihan. Ya. Good. Nih, dari tweet MT Lavanhani. Bukan rasa takut yang menghentikanmu, tapi ketidakikhlasanmu untuk menghadapi kemungkinan dalam tindakanmu. Kan ada kemungkinan baik, ada kemungkinan salah. Tidak ikhlas. Menerima yang ini, tidak ikhlas. Maunya hanya ini. Pasti
takut. Lalu dia menyebut dirinya beriman. Padahal rasa berani adalah penanda iman. Dan rasa berani mudah datang kepada orang yang hatinya ikhlas. Kalau aku gagal pun itu keputusan Tuhan. Yang aku lakukan adalah yang harus bisa aku lakukan. Yang nanti Tuhan lakukan adalah yang tidak bisa aku lakukan. Nah, nanti lama-lama Tuhan bagi tugas kepadaku. Kalau aku rajin melakukan yang bisa aku lakukan, Tuhan membesarkan yang bisa aku lakukan. Semakin berwenang, dan semakin berwenang. Nah, berarti less is more. Mengurangi rasa takut dalam kehidupan kita. Mengurangi jumlah kata yang tidak perlu. Mengurangi penampilan bersama orang-orang yang akan memburukkan citra. Bergaul di tempat-tempat yang tidak baik. Dikurangi itu semua. Lebihkan pergaulan dengan orang-orang santun. Dengan orang-orang baik. Lebihkan pembicaraan mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Lebihkan kegembiraan. Orang-orang yang sikapnya less is more tidak terbebani oleh yang tidak perlu. Jadi kalau orang bilang, Tuhan ringankanlah bebanku. Tuhan sudah, hanya kita menambah beban yang tidak perlu. Lihat. Jadi kalau gitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk jadi pribadi yang lebih ringan. Hari Senin ini datanglah ke kantor tidak mencurigai siapapun lagi. Tidak curiga, tapi berhati-hati. Tidak menduga atasan kita akan bicara jelek lagi, merendahkan kita. Tidak, datang ke kantor, sudah tahu caranya untuk menjadi pribadi yang disukai, diutamakan hari Senin besok. Datang ke kantor langsung bilang, selamat pagi. Anda akan diutamakan. Mereka berhenti dulu lalu bilang, coba ulangi. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, kalau saya katakan Anda baik hatinya itu doa. Karena kebaikan hati Anda sumber dari kebaikan dari semua yang Anda lakukan. Dan sebab bagi semua kebaikan yang Anda terima. Mudah-mudahan Senin besok rezeki Anda lebih lancar. Amin. Harum dengan keberkahan. Amin. Cinta Anda setia. Dan Anda dikaruniai keturunan di keluarga yang membesarkan nama bangsa. Amin. Terima kasih untuk kesimpulannya Pak Mario dan program ini selama 1,5 jam. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Tentunya mudah-mudahan kita bisa segera kembali bertemu di program ini di Mario Teguh Golden Ways.